Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Mbak Kinkin selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Komunikasi, kami dari kelas A kelompok 6 pertemuan 10 akan mempresentasikan tema untuk Teori Komunikasi dengan judul Media, Budaya, dan Diversity. Di sini saya sendiri atas nama Sakura Fariza Suherman dengan NIM 14 10 62 40 89 dengan nomor urut 38. Lalu di sini juga saya tidak sendiri. Boleh dari Taskia? Boleh, nama saya Taskia Arifinar Putri dengan NIM 14 10 62 45 6 dengan nomor urut 42. Lalu ada Dava. Nama saya Dava Pratama. Baik, selanjutnya ada Muta. Oke, baik. Nama saya Mutia Salma dengan NIM 14 10 624 087 dengan nomor urut 27. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Taskia. Baik, terima kasih Sakura. Untuk definisinya sendiri, budaya, media, dan diversity ini merupakan 3 elemen penting yang sangat berhubungan erat di dalam kajian komunikasi kontemporer. Nah, media ini mencangkup berbagai bentuk, mulai dari komunikasi tatap muka, simbol, bahasa tubuh, dokumen tertulis, hingga teknologi modern seperti internet, email, dan platform digital. Selain media, budaya juga memiliki peran sentral dalam proses komunikasi. Budaya diartikan sebagai kumpulan nilai, norma, simbol, bahasa, praktik, serta rutinitas yang dimiliki dan dijalankan bersama oleh suatu kelompok atau organisasi. Selanjutnya di sini ada diversity atau keberagaman. Ini mengacu pada adanya perbedaan-perbedaan di dalam kelompok, baik perbedaan latar belakang sosial, budaya, bahasa etnis, gender, maupun pengalaman hidup. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Dava. Baik, sepertinya Dava berhalangan. Selanjutnya di sini ada usage dan gratification theory. Teori ini memandang audiens sebagai pihak aktif yang secara sadar memilih media sesuai kebutuhan dan tujuannya, bukan sekedar penerima pasif. Di sini ada beberapa motivasi penggunaan media yang mencangkup. Nomor 1 ada memperoleh informasi atau pengetahuan. Nomor 2 hiburan dan pelepas stres. Nomor 3 pembentukan identitas diri. Nomor 4 pemeliharaan hubungan sosial. Dan yang terakhir pengisian waktu luang. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Dava. Silahkan Dava. Oke, selanjutnya ada spiral theory. Teori ini menjelaskan hubungan antara opini publik, media, dan teori. Yang ketiga, media berperan besar membuat opini dominan dan memberi ruang lebih luas. Dan yang terakhir, akibatnya opini minoritas makin tersisih dan terbentuklah spiral keibingan di ruang publik. Boleh next? Oke, selanjutnya ada media ecological theory. Media dipandang sebagai lingkungan cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. McLuhan berkata, the media of the stage. Artinya, setiap media ditentukan oleh karakteristik medianya. Analisis besar. Beberapa asumsi utama. Yang pertama, media mempengaruhi seluruh aspek sosial. Yang kedua, media mengatur persepsi dan pengalaman. Yang ketiga, media menciptakan ekosistem komunikasi. Dan kata Kosmen, media sebagai lingkungan simbolik yang dapat mempercepat informasi, tapi juga menyebabkan berpikir kritis. Baru next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dia Salma. Oke, baik. Selanjutnya ada face negotiation theory. Jadi apa yang dibilang face itu adalah citra diri sosial yang harus dijaga dalam berinteraksi, yang mencakupi budaya individualis, yaitu fokus pada self-face. Selanjutnya ada budaya kolektivis yang fokus pada other face atau mutual face. Dan ada juga strategi face work. Jadi strategi face work ini mencakupi face shaping and face restoration dan memiliki gaya konflik yang individualis dan kolektivis. Individualis artinya dominan atau kompetitif,
Kolektivis itu artinya menghindar atau kompromi demi harmonisasi. Jadi relevan untuk memahami konflik lintas budaya yang mencakup interpersonal, organisasi, dan internasional. Selanjutnya ada communication accommodation theory. Jadi teori ini menjelaskan bagaimana individu menyesuaikan gaya komunikasi. Ada dua, yaitu verbal dan non-verbal dalam interaksi. Bentuk akomodasinya yaitu ada convergence, yaitu mendekatkan gaya bicara. Yang kedua ada divergence, yaitu menekankan perbedaan. Dan ada maintenance, yaitu mempertahankan gaya sendiri. Faktor-faktor pendukung communication accommodation theory ini yaitu kebutuhan audiens diterima, serta dapat mempererat hubungan, status, norma budaya, dan identitas kelompok. Dampak dari communication accommodation theory ini sendiri yaitu meningkatkan pemahaman dan kenyamanan. Dan jika ini semua berlebihan bisa dianggap merendahkan atau kehilangan identitas. Selanjutnya ada muted group theory, yaitu bahasa tidak netral yang dikontrol oleh kelompok dominan. Kelompok subordinat sulit mengekspresikan pengalaman, jadi mereka harus menerjemahkan ke bahasa dominan. Contohnya, perempuan di masyarakat patriarkal atau dunia kerja sering menyesuaikan gaya komunikasi laki-laki. Dan alat komunikasi mereka juga memiliki kekuasaan yang relevan untuk mengkritisi media dan budaya populer. Suara minoritas jadi sering terpinggirkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakura. Oke, terima kasih Mutia Salma. Lalu di sini ada standpoint teori. Posisi sosial ini mempengaruhi cara individu melihat dan juga memahami dunia. Seperti pengetahuan tidak netral itu tuh dibentuk oleh relasi kuasa dan juga lokasi sosial. Lalu di sini juga ada kelompok terpinggirkan, itu tuh sering punya pemahaman lebih kritis tentang ketidakadilan. Standpoint ini itu sama aja dengan posisi intelektual yang dicapai melalui refleksi dan juga kesadaran kritis. Bukan otomatis dimiliki kelompok tertentu, sama halnya seperti kayak yang kalau awal itu kayak Hegel and Marx. Itu tuh jadi hal ini tuh dikembangkan oleh Nancy Hartsock sebagai feminist standpoint theory pada tahun 1983. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus yang kami ambil, yaitu tentang kekerasan terhadap jurnalis, kasus Bayu Pratama Syaputra dalam liputan demonstrasi DPR. Di sini, Bayu Pratama Syaputra itu sebagai jurnalis foto LKBN Antara yang menjadi korban pemukulan oleh oknum aparat saat meliputi demonstrasi di depan gedung DPR atau MPR RI Jakarta. Nah, meskipun sudah mengenakan atribut pers lengkap dan membawa kamera, Bayu tetap mendapat perlakuan kekerasan ketika sedang mengambil gambar aksi aparat terhadap massa. Akibatnya ia mengalami luka fisik serta kerusakan pada alat peralatan kerjanya. Polda Metro Jaya juga menyampaikan permintaan maafan atas insiden kekerasan yang menimpa jurnalis, dan juga pihak kepolisian ini menegaskan komitmen melindungi kerja pers di lapangan serta berjanji mengusut oknum aparat yang terlibat untuk diberikan sanksi disiplin. Next. Oke, untuk lanjutannya, di sini pihak Antara juga menuntut kasus ditangani serius dan juga menyoroti lemahnya protokol keamanan bagi jurnalis. Sementara organisasi pers ini tuh sementara organisasi pers serta masyarakat sipil itu mengecam keras tindakan aparat ini yang menekankan pentingnya kebebasan pers dan juga hak publikasi dalam informasi gitu. Kasus Bayu Pratama ini juga menunjukkan betapa rentannya jurnalis saat meliputi aksi massa. Kekerasan terhadap pers juga merupakan ancaman serius bagi para demokrasi. Perlindungannya, perlindungan nyata, aturan jelas, serta sanksi tegas bagi pelaku itu benar-benar harus diwujudkan. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Taskia. Baik, terima kasih Sakura. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu soal nomor 1, mengapa kekerasan terhadap jurnalis dianggap sebagai ancaman hak asasi manusia dan kebebasan pers? Di sini jawabannya adalah solusi pencegahan kekerasan terhadap jurnalis diantaranya yaitu pelatihan aparat tentang kebebasan pers,
membuat protokol pengaman jurnalis, memperkuat hukum dan sanksi tegas, menyediakan identitas jelas bagi jurnalis, memperkuat kerjasama pemerintah dan organisasi pers, serta memberikan edukasi keselamatan bagi jurnalis saat liputan. Untuk soal nomor 2, yaitu apa yang menjadi fokus utama dari teori uses and gratification atau UNG dalam memandang audiens. Jawabannya adalah teori uses and gratification ini melihat audiens sebagai pihak aktif yang memilih media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Audiens tidak dianggap pasif, melainkan memiliki kontrol penuh dalam menggunakan media untuk mencari informasi, hiburan, identitas diri, hubungan sosial, atau sekedar mengisi waktu luang. Baik, untuk soal nomor 3, yaitu apa makna dari konsep the medium is the message dalam media ecological theory? Jawabannya di sini adalah konsep ini berarti bahwa karakteristik media itu sendiri lebih berpengaruh terhadap cara manusia berpikir dan berinteraksi dibandingkan dengan isi pesan yang disampaikan. Contohnya adalah televisi, radio, atau internet yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk cara kita memahami realitas sosial. Soal nomor 4, yaitu berikan solusi untuk mencegah terulangnya kekerasan terhadap jurnalis di dalam peliputan aksi massa di media mendatang. Jawabannya adalah solusi untuk mencegah kekerasan terhadap jurnalis antara lain pelatihan dan sosialisasi kepada aparat pengaman tentang pentingnya kebebasan pers dan tugas jurnalis di lapangan. Nomor 2, ada penyusunan protokol pengaman jurnalis dalam situasi demonstrasi atau konflik yang wajib diterapkan oleh semua pihak terkait. Yang terakhir, ada penguatan regulasi dan sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan agar menimbulkan efek jerah. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mutia Salma. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima, yaitu apa inti dari muted group theory dan bagaimana relevansinya dengan media? Jawabannya adalah MGT berpendapat bahwa bahasa dalam masyarakat dikendalikan oleh kelompok yang dominan, sehingga kelompok tersebut sering kesulitan mengekspresikan pengalaman mereka. Tapi dalam konteks media, hal ini tampak ketika pengalaman kelompok minoritas atau perempuan lebih sering ditampilkan dari sudut pandang dominan, bukan dari perspektif mereka sendiri. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama adalah media adalah agen strategis dalam membentuk budaya dan keberagaman. Representasi bisa jadi perangkat sosial atau sumber konflik dan arena pertarungan makna sekaligus ruang dialog multikultural. Selanjutnya akan saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih Mutia Salma, Taskia dan juga Dava. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.